Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frinza Rosyana Trirahmawati dari kelas 12 OTKP 2. Jadi di sini saya akan mempromosikan produk kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali kerajinan unik yang sangat terkenal. Namun, apakah kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri juga banyak? Faktanya, kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri ada sangat banyak, mulai dari kerajinan kain batik, wayang, hingga anyaman bambu. Semua kerajinan tersebut laku di luar negeri. Tentunya karena memiliki nilai filosofi dan estetika tersendiri yang menjadi ciri khas dari kerajinan Indonesia. Ada juga pengertian kerajinan. Kerajinan merupakan proses membuat suatu produk yang memfokuskan pada fungsi dari produk itu sendiri, apakah untuk dipakai atau dijadikan pajangan dengan nilai estetika yang tinggi. Selain itu, kerajinan juga dapat dikatakan sebagai usaha yang dilakukan secara konstan dengan teguh, gigih, cekatan, dedikasi tinggi, serta memiliki daya juang untuk maju dalam membuat suatu karya. Dan kerajinan juga memiliki fungsi. Kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Maksud dari fungsi pakai yaitu sebuah produk kerajinan akan lebih mengedepankan aspek fungsional yang berguna dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Sementara fungsi hias lebih mengedepankan aspek estetika atau keindahan dibandingkan fungsi produknya. Kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri. Yang pertama, ada kain batik. Kerajinan yang laku di luar negeri paling banyak yaitu kain batik. Ini mungkin bukan sesuatu yang mengejutkan karena kain batik Indonesia memang sangat menawan dan memiliki kualitas terbaik. Popularitas kain batik Indonesia di mata dunia pun sudah tidak diragukan lagi. Sebab pada beberapa kesempatan, kain batik Indonesia kerap digunakan oleh orang-orang penting di sejumlah negara. Misalnya artis mancanegara ternama. Populernya kain batik di luar negeri tentu saja karena kain batik Indonesia memiliki beragam warna serta motif yang unik dan berkarakter, sesuai dengan ciri khas daerah asal pembuatan kain batik. Dan yang kedua, ada ukiran kayu. Ukiran kayu yang juga masih salah satu kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri. Bagaimana tidak? Pasalnya ukiran kayu asal Indonesia memiliki ciri khas yang terletak pada kerumitan bentuk, motif, dan desainnya. Dengan ciri khas tersebut, ukiran kayu asal Indonesia pun lebih mudah dikenal. Selain kerumitan bentuk dan motifnya, ukiran kayu Indonesia juga terkenal memiliki bahan yang berkualitas. Sebab kayu Indonesia tumbuh dengan tropis yang membuat cenderung lebih kuat dan tahan lama. Dan yang ketiga, ada kerajinan batu dan logam. Siapa sangka kalau kerajinan batu dan logam juga memiliki kerajinan Indonesia yang sangat laku di luar negeri. Ya, salah satu kerajinan batu yang paling terkenal adalah batu mulia. Sebab kerajinan tersebut sempat menjadi pembincangan di mana-mana, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerajinan batu mulia ini ramai diperbincangkan karena banyak selebritis dunia yang menggunakan batu mulia asal Indonesia. Dan yang keempat, kerajinan kayu. Jika di pembahasan sebelumnya, kayu dijadikan sebagai bahan utama pembuatan kerajinan ukir, maka kali ini kayu digunakan sebagai pembuatan jam. Bagi milenial, ini mungkin bukan hal yang mengherankan, sebab belakangan ini banyak hadir merek jam tangan yang dibuat menggunakan bahan dasar kayu. Salah satu merek jam tangan kayu yang sangat terkenal bahkan hingga ke luar negeri adalah Matoa. Sebagai produk
Jam tangan lokal asal Bandung, Jawa Barat, Matoa hadir dengan konsep yang unik dan berbeda dari jam tangan lainnya. Sebab Matoa menghadirkan jam tangan dengan kolaborasi seni, kreativitas, dan pola pikir ekologis. Sehingga hasil dari jam tangan Matoa sangat beda, unik, menarik, dan tentunya tetap memberikan kesan elegan ketika digunakan. Yang kelima, wayang. Siapa sih di antara kamu yang tidak tahu wayang? Kerajinan yang sangat terkenal dengan tradisi Jawa dan identik dengan hal mistis. Nyatanya menjadi kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri. Minat wisatawan luar negeri terhadap kerajinan satu ini membuat produk wayang semakin hari semakin meningkat. Jika dahulu wayang lebih banyak digunakan untuk pertunjukan, namun sering berkembangnya zaman, wayang juga digunakan sebagai hiasan untuk memperindah dekorasi rumah karena memiliki bentuk unik dan nilai seni yang tinggi. Yang keenam, ada keramik. Kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri. Keenam adalah keramik. Sebenarnya keramik bukan kerajinan asli Indonesia, tetapi meski begitu keramik buatan Indonesia juga tidak kalah bagus dari negara lainnya dan memiliki angka permintaan yang cukup tinggi. Yang ketujuh, ada kerajinan kulit kerang. Meski terdengar asing, namun kerajinan kulit kerang menjadi salah satu kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri loh. Bahkan kabarnya kerajinan satu ini sudah mulai berhasil menembus pasar Eropa. Bentuk dari kerajinan kerang sendiri ada sangat banyak, mulai dari hiasan, kulit kerang, pernak-pernik hasil laut maupun fosil kerang laut. Dan yang kedelapan, ada lukisan tenun. Selain 7 kerajinan di atas, lukisan tenun juga menjadi salah satu jenis kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri. Hal itu karena lukisan tenun ini menggunakan potongan-potongan kain tenun sebagai bahan utama pembuatan lukisannya. Berbeda dengan lukisan lainnya yang umumnya menggunakan cat sebagai bahan untuk melukis. Karena pada dasarnya lukisan tenun atau yang kerap disebut kolase ini merupakan karya seni yang memadukan seni foto kolase dengan pertenunan. Yang terakhir, ada anyaman bambu. Kerajinan Indonesia yang laku di luar negeri terakhir adalah anyaman bambu. Seperti yang diketahui, beberapa produk anyaman bambu biasanya berbentuk perabot rumah tangga seperti tudung saji dan kursi. Namun tidak hanya itu, karena beberapa aksesoris rumah pun ternyata banyak dibuat dari anyaman bambu. Hal tersebut dikarenakan produk-produk yang terbuat dari anyaman bambu umumnya lebih kuat dan tahan lama. Bukan hanya itu saja, tetapi produk-produk anyaman bambu juga memiliki bentuk yang unik dan berkarakter. Hal itu yang kemudian mencuri perhatian masyarakat Indonesia maupun masyarakat atau wisatawan asing. Sekian promosi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.